Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, siang, dan kapanpun kalian menyimak dengan video saya ini. Kita akan membahas database design tentang pemodelan hubungan entitas dan ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, jadi di sini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, arti dari bebas implementasi. Yang kedua, menyebutkan 4 sasaran pemodelan hubungan entitas. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi diagram hubungan entitas. Tujuan yaitu diagram hubungan entitas atau kita sebut ERD adalah alat yang konsisten. Dia juga merupakan alat yang mewakili bagaimana proses bisnis di dalamnya tanpa melihat tipe database yang digunakan, atau walaupun tidak ada database, belum terbentuk database, kita masih bisa membuat diagram hubungan entitas atau kita sebut ERD. Baik, kita akan membahas mengenai model bebas implementasi seperti tujuan pertama pembelajaran kita tadi di slide sebelumnya. Jadi model bebas implementasi ini adalah model data konseptual yang dia tetap sama. Dia tidak melihat tipe database-nya yang akhirnya nanti akan dibuat atau diimplementasikan oleh sistem. Jadi karena itulah kita katakan bahwa model ini disebut bebas implementasi. Nah, model bebas implementasi dia harus tetap sama walaupun jika database tidak digunakan sama sekali. Nah, bagaimana model hubungan entitas? Model hubungan entitas itu adalah daftar semua entitas dan atribut serta semua hubungan antar entitas yang penting. Saya harap adik-adik sudah bisa juga memahami perbedaan entitas dan atribut. Jadi ini lebih memudahkan adik-adik menemui kata entitas dan atribut. Nah, di model hubungan entitas juga nanti akan memberikan informasi latar belakang seperti deskripsi entitas itu sendiri, tipe data yang digunakan, dan constraint-nya. Catatan, model itu tidak memerlukan diagram, namun dengan diagram biasanya juga menjadi alat yang bermanfaat untuk menggambarkan model hubungan entitas tersebut. Jadi tinggal pilihan bagi kalian aja. Kemudian, untuk target pemodelan ER atau Entity Relationship-nya, terdapat 4 sasaran yang dilakukan dalam pemodelan karena kita ingin melakukan pemodelan dalam ER ini. Jadi pertama, untuk melakukan permodelan kita yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan semua data yang diperlukan. Yang kedua, kita pastikan bahwa data ini hanya muncul 1 kali dalam permodelan. Jadi jangan sampai entitas itu jadi berkali-kali. Cukup 1 kali, nanti tinggal kita buat modelnya supaya bisa mewakili untuk semua kegiatan dalam satu entitas. Yang ketiga, model tanpa data dapat diturunkan dari data lain yang sudah dimodelkan. Nah, ini jika ada model yang kita melihat dia itu belum ada datanya, tapi ini bisa kita lakukan dari data yang dari model yang sudah memiliki data, itu juga masih bisa kita gunakan. Yang keempat, yang pastinya di sini kita diharapkan dengan permodelan ini dapat menempatkan data di tempat yang dapat diprediksi dan dianggap wajar. Nah, target permodelan ER ini adalah contoh dari permodelan. Misalkan kalau ketika kita sekolah, yang paling penting adalah kehadiran, riwayat disiplin, kelas yang diambil, dan nilai. Jadi itu akan menjadi catatan setiap mahasiswa. Nah, pastilah data-data ini perlu disimpan di cara yang benar. Jadi ini akan memungkinkan kemudahan untuk mengakses atau memperbarui catatan sehingga lebih efektif. Nah, sehingga ini perlu target permodelan dan ini bisa membantu kemudahan-kemudahan dari kasus tentang catatan sekolah si siswa tersebut.
Nah, ini merupakan skenario bisnis Departemen SDM, Sumber Daya Manusia. Mari kita baca di poin pertama, ya. Di sini ceritanya nih, kita mengelola Departemen Sumber Daya Manusia untuk perusahaan yang besar. Nah, jadi kita mengelola Departemen Sumber Daya Manusia untuk perusahaan yang besar. Berarti kalau sudah ngomong perusahaan, perusahaan ini pasti perusahaan besar ini berarti bisa dikatakan namanya besar, dia memiliki banyak cabang, bisa di beberapa daerah atau bisa juga di beberapa negara. Nah, karena dia besar dan kita lebih fokus di sumber daya manusianya, siapakah sumber daya manusianya? Ya benar, dia adalah karyawan. Jadi kita perlu menyimpan data tentang masing-masing karyawan perusahaan. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana nanti kalau kita mencari nama karyawan, nah itu perlu kita lacak nama depan atau nama belakang. Atau misalkan kita hanya tahu pekerjaan, tapi tidak tahu namanya, maka perlu pekerjaan. Lalu kita juga perlu data perekrutan dan gaji setiap karyawan. Nah, di sini penting sekali ya teman-teman, kita bisa memahami tentang kondisi perusahaan, tentang atribut yang berhubungan dengan karyawan. Lalu nanti di poin keempat, setiap karyawan dengan komisi, kita juga perlu melacak potensi komisi karyawan tersebut. Nah, setiap karyawan diberikan nomor karyawan yang unik atau ID. Nah, selanjutnya di sini perusahaan dibagi menjadi beberapa departemen. Setiap karyawan harus melaporkan ke sebuah departemen, misalkan ada akunting, penjualan, atau pengembangan. Jadi kita juga harus mengetahui departemen mana yang bertanggung jawab untuk setiap karyawan dan lokasi departemen itu sendiri. Nah, jadi setiap departemen memiliki juga nomor unik. Nah, yang terpenting juga di poin selanjutnya di situ beberapa karyawan juga merupakan manajer. Manajer yang mengelola karyawan, tapi juga manajer juga terhitung sebagai karyawan. Jadi kita perlu mengetahui setiap manajer karyawan dan semua karyawan dikelola oleh setiap manajer dan di manajer itu sendiri juga adalah karyawan. Nah, di sini yang bisa kita lihat adik-adik, yang bisa kita ambil bahwa ini adalah perusahaan besar. Kemudian kita sudah bisa melihat ada beberapa entitas yang bisa kita ambil, yaitu sebentar. Entitas karyawan, ya. Ya, di sini kita menyimpan data tentang masing-masing karyawan. Nah, ini adalah entitas karyawan yang bisa kita lihat. Nanti, saya ganti dulu ya. Oke, pen. Nah, kata di sini adalah yang perlu kita lihat Departemen Sumber Daya Manusia. Lalu untuk perusahaan besar. Kalau sudah bicara perusahaan besar berarti dia memiliki cabang di mana-mana, di beberapa kota atau negara. Nah, kemudian kita perlu menyimpan data tentang masing-masing karyawan. Maka kita bisa tahu bahwa kita memerlukan entitas karyawan dengan atribut nama depan, belakang, pekerjaan dan atau nama keluarga, komisinya juga. Nah, di sini sudah kita dapat. Kemudian jangan lupa ada kalimat setiap karyawan diberikan nomor karyawan yang unik atau kita sebut ID karyawan. Kita sudah memiliki satu entitas dengan beberapa atribut yaitu karyawan. Yang kedua, di sini ternyata perusahaan kita dibagi menjadi beberapa departemen. Berarti yang kita bisa ambil bahwa departemen ini adalah entitas yang kedua setelah karyawan.
Nah, setiap karyawan melaporkan ke sebuah departemen, misalnya akunting, penjualan, dan pengembangan. Nah, kita juga di sini melihat perlu mengetahui departemen mana yang bertanggung jawab untuk setiap karyawan dan lokasinya. Nah, setelah kita tahu ada entitas departemen, kita juga bisa membuat lagi lokasi departemennya bagaimana. Ya, lokasi departemennya ini. Nah, setelah itu, setiap departemen memiliki nomor unik. Berarti, teman-teman, nomor unik ini ID yang akan kita masukkan ke dalam entitas pada departemen. Nah, beberapa karyawan merupakan manajer dan kita perlu mengetahui setiap manajer karyawan. Nah, ini nanti akan kita lihat di setelah slide setelahnya. Oke, next. Nah, ini adalah hasil tadi yang kasus dan kita sudah menemukan ada karyawan, ada departemen, lalu ada lokasi, ada negara karena dia perusahaan besar, ada wilayah, ini juga bisa kalian tambahkan. Kemudian ada pekerjaan karena memang nanti dilihat karyawan ini memiliki maksimal dan minimal penggajiannya berapa gitu ya. Judul pekerjaannya seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat adik-adik bahwa ini adalah karyawan ya. Ada tanda seperti ini. Beberapa karyawan bekerja di satu departemen. Oke, kemudian manajer ini juga merupakan karyawan di mana karyawan itu juga dikelola oleh manajer. Nah, kemudian beberapa karyawan ditugaskan. Beberapa karyawan ditugaskan dan memiliki beberapa pekerjaan serta penggajian. Jadi beberapa karyawan memiliki satu pekerjaan. Nah, dengan penggajian yaitu max dan minimal salary-nya. Selanjutnya di sini ada departemen. Ya, satu departemen memiliki atau terletak pada satu alamat, di mana beberapa alamat terdapat di dalam satu negara. Di dalam negara, beberapa negara terdiri dari nama wilayahnya. Nah, jadi ya seperti inilah contoh dari kasus yang tadi. Jadi yang terpenting teman-teman, yang pertama kita bisa simpulkan, teman-teman sudah, saya silent dulu, maaf. Di sini teman-teman bisa pertama membedakan dulu entitasnya apa saja. Kemudian setelah bisa membedakan entitas, lanjut dengan atribut. Jadi bedakan dulu. Nah, misalkan seperti country ini tidak ada dijelaskan tadi ya, region juga tidak ada dijelaskan. Ini bisa kalian tambahkan teman-teman jika memang di perusahaan itu berada di beberapa negara, namanya juga perusahaan besar, maka memang diperlukan beberapa negara seperti ini. Nah, setelah itu baru kalian menentukan kardinalitasnya, many to one, seperti yang ini namanya kardinalitas. Jadi beberapa pegawai bekerja di satu departemen. Nah, ini yang akan kalian buat setelah kalian mendapatkan atribut dan entitasnya. Nah, kemudian pergunakan dengan kata kerja ya, seperti ini. Seperti ini kata kerja yang aktif. Oke, teman-teman. Oke, setelah ini saya rasa sudah bisa dipahami ya. Nanti teman-teman selebihnya bisa bertanya. Nah, di sini jadi istilah yang penting adalah diagram hubungan entitas atau URD serta bebas implementasi.
Nah, setelah itu kita sudah tahu arti bebas implementasi, lalu bisa menyebutkan 4 sasaran yang tadi, dan bisa mengidentifikasi diagram hubungan entitas. Oke, sekian dulu video dari saya mengenai materi hari ini. Selamat pagi, malam, sore, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.